Oke, selamat datang kembali di Goryosan. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mari kita mulai konten hari ini. Ya, jadi konten pada hari ini adalah konten yang saya tulis sendiri. Judulnya adalah Mari Bercerita. Dimana Mari Bercerita ini adalah menceritakan kehidupan yang atau kisah-kisah yang ada di kehidupan saya sendiri maupun di kehidupan penonton. Jadi saya ingin melakukan bukan kolaborasi sih, kayak apa ya, kita kayak saling menceritakan aja sih. Jadi kayak saya sebagai teman dan saya juga sebagai narasumber juga membagikan kisah-kisah yang entah itu menyenangkan atau yang sedih ataupun yang ceria-ceria. Jadi pada episode pertama ini adalah saya beri judulnya nanti kita masih tahu. Oke, jadi pada episode kali ini saya akan menceritakan kisah saya, lebih tepatnya kisah perjalanan hidup saya yang pertama kali dimulai dari saya SD. Mungkin sebagian orang tahu saya bukan asli orang Jakarta, maupun saya juga bukan asli orang Surabaya sih, walaupun di KTP saya tulisannya Surabaya sih. Jadi diawali dengan kisah di mana saya lahir di Surabaya pada tahun 1999 bulan November, tanggal 9. Lalu saya pertamanya tinggal di Surabaya dulu sebentar, habis itu pindah ke Malang, dimana saya memulai dari TK sampai SD kelas 1 semester 1 saya di Malang. Banyak kenangan yang terjadi sebenarnya, ada yang menyenangkan, ada yang sedih juga. Habis itu karena kita fokusnya di kehidupan SD aja, jadi saya langsung lompat aja ke SD. Jadi setelah semester 1 berakhir di kelas 1, saat ingin memasuki semester 2, gimana ya jelasinnya ya. Jadi waktu itu pokok saya dan mama saya pergi liburan ke Jakarta. Lalu entah tiba-tiba ada perubahan rencana mendadak, akhirnya saya bukan masuk sih, jadi tiba-tiba saya saya berasa liburan lebih lama gitu, karena saya masih anak kecil, jadi saya pertamanya nggak peduli sih. Lalu setelah itu baru mulai menyadari bahwa pindah ke Jakarta. Saya masuk ke satu sekolah swasta yang bisa dibilang cukup terkenal, tapi tidak terlalu terkenal juga sih, standar. Saya nggak mau menyebutkan nama sekolahnya, bukan karena saya tidak bangga, tetapi demi menjaga copyright. Depannya K, belakangnya M, ya kalian pasti tahu lah ya kalau yang sekolah di Jakarta. Setelah itu mulai kelas 1 saya dimulai di Jakarta dengan lingkungan yang baru, dengan kehidupan yang sangat-sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Setelah itu awalnya saya orangnya tidak seperti ini ya, maksudnya nggak frontal sekali untuk ngomong. Dulu saya sangat pemalu, gugup sekali di depan, sampai sekarang juga sih masih gugup. Setelah itu kelas 1 saya dimulai di Jakarta, belajar. Setelah itu awalnya saya belum ada teman, benar, saya nggak ada teman sama sekali. Cuman lama-kelamaan akhirnya ada teman yang datengin, ada teman yang ngajakin main, dan ya kehidupan SD seperti biasanya lah ya. Cuman saya menyadari ada banyak sekali perbedaan dari saya pindah dari suatu provinsi yang kurang dikenal, yaitu Malang,
lalu pindah ke suatu ibu kota yang sangat besar sekali, kehidupan itu sangat jauh berbeda gitu, dimana lifestyle gaya hidup mereka di Malang maupun di Jakarta pada saat itu sangat jauh berbeda. Dan akhirnya saya mulai menyadari gitu, wah ini sangat-sangat jauh berbeda sekali. Dimana kalau saya nggak tahu sih, kalau misalkan saya nanti, kalau misalkan pada saat itu saya tidak pindah dari Malang ke Jakarta, mungkin intonasi bicara saya, perkataan saya, tingkah laku saya mungkin jauh berbeda dengan tingkah laku yang sekarang sudah terjadi gitu. Jadi yang perbedaan yang pertama kali yang saya kenal itu pertama adalah perkataan sih. Jelas sekali ya, ibu kota, kalau kata orang ibu kota adalah tempat yang sangat keras gitu. Memang tempat yang sangat keras, perkataannya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemurkaan, penuh dengan kata-kata binatang dan lainnya gitu. Sedangkan kalau misalkan saya bandingkan dengan kehidupan saya dulu di Malang, itu gak ada tuh sama sekali perkataan kotor yang keluar. Adalah beberapa palingan ya standar-standar aja, seperti kata B atau kata G gitu kan, G. Jadinya berbeda jauh sih. Terus selanjutnya pergaulannya juga sangat berbeda sih, walaupun hampir menyamai dengan kehidupan di waktu itu di Malang. Cuman kalau di Malang itu lebih berasa lebih akrab aja sih, jadinya tidak membedakan, oh kamu dari ini, kamu dari itu, kamu agama ini, kamu agama itu, enggak seperti itu. Cuman kalau di Jakarta itu, pada saat waktu saya sekolah di sekolah swasta itu terasa sekali perbedaannya, yaitu dimana ada terjadi suatu kelompok gitu, terjadi pengelompokan secara otomatis. Jadi misalkan, oh kelompok A ini adalah kelompok orang yang terkenal, kelompok B ini adalah kelompok orang pintar, dan biasanya kelompok A dan B ini saling berkolaborasi, menciptakan suatu perikatan yang sangat-sangat kuat sekali dan tidak bisa dipecahkan. Sedangkan nanti ada kelompok C dan D, di mana kelompok C ini adalah kelompok orang-orang kutu buku dan kelompok D ini adalah kelompok orang yang tidak dikenal sama sekali. Nah, berhubung karena saya masih SD, saya tidak mengerti apa-apa. Cuma saya menyadari sih kalau saya itu ada di kumpulan di C kalau nggak di D. Jadi saya bukan orang yang cukup terkenal, bukan orang yang cukup pintar, tapi ya saya biasa aja gitu. Maksudnya ya jalanin kehidupan sekolah ya biasa aja. Palingan cuman kayak misalkan, oh saya tahu orang itu terkenal gitu, oh orang ini pintar, saya deketin, enggak juga sih. Dibilang dideketin ya juga enggak, ya cuma tegur sapa aja. Setelah itu perbedaan yang sangat mencolok lagi adalah tingkah laku mereka sih. Tingkah laku mereka saat mungkin karena itu SD kali ya, cuman kalau SD-nya waktu pas saya semester 1 di Malang itu, tingkah laku mereka itu lebih kayak lebih kalem gitu, lebih tenang gitu, nggak ada wah gitu, pokoknya tidak ada, pokoknya semuanya halus lah, kalau kata orang Jawa halus. Cuman kalau di Jakarta itu kata-kata pokoknya teriak, intinya keras sekali, masih harus berteriak atau harus tegas gitu. Ada bagusnya, cuman pada saat itu menurut saya sendiri sih kurang bagus. Jadinya ya bisa dibilang akhirnya mempengaruhi gitu dari tingkah laku saya gitu. Jadi misalkan saya nggak tahu apa-apa karena harus mengejar gaya hidup mereka, jadinya secara otomatis sadar tak sadar saya mengikuti pergaulan mereka. Apakah itu baik? Saya serahkan kembali sih kepada kalian semua.
apakah itu baik atau enggak. Cuman kalau menurut saya sih ada baiknya ada untungnya sih, ada baiknya dan ada ruginya. Lalu kelas SD beranjak dari SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan akhirnya saya baru merasakan geng, ya kita anggap itu geng lah ya, perkelompokan itu semakin terasa itu di kelas 4, 5, 6 sih. Jadi apalagi waktu itu ada pindahan dari satu cabang sekolah swasta itu bergabung di sekolah yang saya sekolahi gitu. Itu sangat terasa sekali sih perbedaannya. Selain itu juga saya nggak tahu sih kalau dulu SD di Malang yang saya kenal itu apakah ada hal ini. Cuman kalau misalkan di Jakarta itu perjodohan ataupun cari pacar, cari jodoh itu adalah hal yang lumrah di waktu SD gitu. Jadinya kita tertanam gitu ya, kayak secara tidak langsung tertanam gitu akan pemikiran kalau misalkan tuh mencari jodoh di saat muda itu adalah hal yang baik, padahal nggak terlalu baik juga sih kalau menurut saya. Jadinya setiap kali antara saya selalu naik kelas sih. Jadi tiap kali saya bertemu dengan teman-teman yang lain dari kelas yang berbeda digabung menjadi satu itu, saya tahu gitu, oh si A lagi deket sama si ini, si cewek ini gitu. Habis itu kalau enggak, oh si B udah pacaran nih sama si ini, si C putus nih sama si cewek ini. Jadinya cari jodoh atau cari pacar itu waktu SD itu adalah hal yang lumrah gitu kalau di Jakarta. Dan itu nggak tahu sih di generasi lain atau di angkatan lain itu merasakan atau enggak. Cuman kalau di angkatan saya sih lebih seperti itu ya. Jadinya ya hal yang lumrah gitu. Jadinya kita mencari pacar atau suka sama dengan seseorang, habis itu kita jadian gitu, itu hal yang biasa. Tuh habis itu tiba-tiba putus, ya itu hal yang biasa gitu. Lalu yang paling berasa lagi sih kalau misalkan dari si A pacaran sama si B yang merupakan ketua dari kelompok geng dianya sendiri. Wah udah makin seru gitu. Jadi misalkan dari A dan B, si cowok A dan si cewek yang dipacarinnya gitu punya geng, dua-duanya adalah ketua kelompok jadian. Itu tuh jadi kayak jalan di lorong itu cuma punya mereka gitu. Wah itu sih parah sih. Cuman gimana ya? Ya itulah yang terjadi di sekolah swasta itu. Saya cukup merasakan kalau misalkan kejamnya ibu kota gitu, kayak oh ini adalah hal yang lumrah gitu, ini adalah hal yang menurut kita itu biasa gitu. Selain itu pergaulannya pun juga kalau menurut saya sih, kalau kalian tidak bisa memilihnya, kalian bakal banyak sekali terjerumus. Walaupun itu hanya SD ya, SD itu malah menurut saya itu tempat yang paling krusial sih bagi anak-anak untuk berkembang. Jadinya sangat-sangat teman-teman itu sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan di sekolah itu sangat mempengaruhi. Ya mungkin itu yang terjadi di saat saya SD, mengenal perbedaan yang sangat signifikan sekali dari pedesaan. Ya kita anggaplah provinsi Malang itu dulu tidak dikenal sama sekali, jadi saya anggap itu pedesaan. Sehingga lalu pergi ke ibu kota di mana lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang kepribadiannya sangat-sangat berbeda dengan kepribadian yang waktu itu teman-teman saya di Malang. Itu dulu saya tidak merasakannya, cuman
semakin bertambahnya usia, kita semakin mengetahui gitu, oh perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Makanya dari itu bagi teman-teman yang sekarang entah itu angkatan di bawah saya atau angkatan saya pun sendiri yang bersekolah di Jakarta ataupun sedang berkuliah di Jakarta, cobalah jaga sih lingkungan kita sendiri. Nih apalagi lingkungan pertemanan kita, jangan sampai nanti karena kita terlalu terhanyut dengan nikmatnya ibu kota itu, kita semakin tidak sadar gitu bahwa pergaulan kita itu adalah pergaulan yang buruk. Jadi sekian dari episode pertama ini, mari bercerita. Terima kasih kalau kalian sudah menonton hingga habis. Kalian boleh subscribe. Kalau misalkan kalian subscribe, hit notification bell-nya supaya kalian tahu kalau misalkan saya mengupdate video terbaru. Dan jangan lupa di like, di dislike juga tidak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian ingin memberikan topik kepada saya atau misalkan Kak bawain cerita ini, tolong bawain topik ini dong, saya pengen tahu gimana maksud dari pendapat kakak kayak gimana, atau misalkan pendapat saya dari mana, boleh kalian tinggalkan di komen itu. Ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, dadah.